Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sinta Aprilia Megantari, mahasiswa PADP angkatan tahun 2018. Di sini saya akan membawakan sebuah materi dan topik mengenai pertumbuhan inflasi Indonesia tahun 2021 mulai dari bulan Januari hingga awal bulan Mei. Nah, sebelumnya kalian tahu nggak sih apa itu inflasi? Kalau belum tahu, berikut pengertian inflasi menurut beberapa ahli. Yang pertama, ada menurut Nopirin. Inflasi adalah sebuah proses dari suatu kenaikan harga pada umumnya serta bergerak secara terus-menerus pada periode tertentu. Kemudian yang kedua, ada menurut Sukhwiyati tahun 2019. Menurut Sukhwiyati, inflasi adalah suatu proses atau kejadian yang tidak berhubungan dengan tinggi rendahnya tingkat harga. Kalau menurut BI, inflasi adalah kecenderungan harga-harga untuk meningkat secara umum dan secara terus-menerus. Kemudian yang terakhir, menurut Samuelson tahun 1995. Inflasi adalah keadaan di mana terjadinya kenaikan tingkat harga umum. Nah, dari pengertian dari beberapa ahli di atas dapat disimpulkan bahwa inflasi merupakan nilai di mana tingkat harga barang dan jasa secara umum mengalami kenaikan. Maksudnya adalah inflasi merupakan salah satu peristiwa moneter yang menunjukkan suatu kecenderungan akan naiknya harga barang secara umum, yang berarti terjadinya penurunan terhadap nilai mata uang. Setelah kita tahu apa itu inflasi, kita akan memahami lebih dalam tentang inflasi tersebut. Menurut Veneris dan Seibold tahun 1991, terdapat 3 hal yang perlu ditekankan dalam memahami inflasi, yaitu yang pertama ada tendensi. Tendensi adalah kecenderungan harga untuk meningkat. Bisa saja tingkat harga yang terjadi aktual pada waktu tertentu, naik atau turun bila dibandingkan dengan sebelumnya, tetapi tetap menunjukkan kecenderungan untuk meningkat. Yang kedua ada sustain. Nah, sustained memiliki arti berkelanjutan. Artinya kenaikan harga terjadi secara terus-menerus, bukan hanya terjadi suatu waktu saja, tetapi dalam beberapa waktu lamanya. Kemudian yang ketiga yaitu general level of process. Tingkat harga yang dimaksud adalah tingkat harga umum, yang berarti tingkat harga yang meningkat bukan hanya pada satu atau beberapa komoditi saja, tetapi kecuali bila kenaikan barang tersebut mengakibatkan kenaikan di komoditi barang lainnya. Nah, kita akan mulai membahas inflasi di Indonesia tahun 2021 ini. Pada layar sudah terlihat grafik tingkat inflasi mulai bulan Januari hingga bulan April. Dapat dilihat bahwa pada bulan Januari, inflasi di Indonesia berada pada angka 1,55%. Kemudian pada bulan Februari mengalami penurunan menjadi 1,38%. Bulan Maret sebesar 1,37%, terjadi penurunan yang sangat tipis, kemudian naik kembali di bulan April menjadi sebesar 1,47%. Dari 90 kota IHK, sebanyak 87 kota mengalami inflasi dan 3 kota mengalami deflasi. Menurut sumber, inflasi tertinggi berada di Gunung Sitoli dengan angka 1,87%. Sedangkan inflasi yang terendah ada di Tanjung Selor sebesar 0,05%. Nah, kemudian kira-kira barang apa saja sih yang menjadi penyumbang utama inflasi? Menurut Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Erwin Haryono, penyumbang utama inflasi sampai dengan minggu pertama bulan Mei yaitu yang pertama angkutan antar kota yang menyumbang inflasi sebesar 0,11% MOM. Kemudian ada daging ayam ras yang menyumbang inflasi sebesar 0,03% MOM. Yang ketiga ada jeruk sebesar 0,02% MOM. Dan yang terakhir, yang keempat ada daging sapi yang menyumbang inflasi sebesar 0,02% MOM. Nah,
Dari pemaparan saya tadi, dapat disimpulkan bahwa tingkat inflasi di Indonesia pada tahun 2021 diperkirakan akan meningkat 3,12% secara tahunan atau year on year. Bank Indonesia menyampaikan bahwa tingkat inflasi tersebut masih berada dalam rentang sasaran inflasi yang sebesar 2 hingga 4%. Baik, teman-teman, itu tadi yang bisa saya sampaikan tentang materi inflasi. Banyak salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.